Qin Yichen. Tapi Yao Zong secara pribadi memperhitungkan pria itu untuk dihibur. Jika dia terluka oleh Ling Luo, saya khawatir Yao Zong akan menyalahkan mereka. Lihat dan lihat, alis Yao Sun sedikit mengernyit, tidak sama sekali. Entah kenapa, dari pemuda ini, dia merasakan ketakutan. Meskipun ini mungkin ilusi, dia percaya bahwa yang terakhir setidaknya tidak akan begitu lemah untuk menahan satu pukulan, kan? Saat kekuatan Rolling Luo yang agung bersiul, tiba-tiba ada angin kencang di ruang ini. Jie, aku baru saja kehilangan pil Refining Master begitu aku mendapatkan lencana, putus asa. Melihat Qin Yichen yang berdiri seperti orang bodoh di bawah kekuatan rohnya, mata Ling Luo berkilat dengan sentuhan pingsan. Tan Zhao. Di bawah tatapan garis pandang, Yu Guang di sudut mata Qin Yichen melirik Ling Luo, dan suara dingin keluar dengan lembut. Mendengar kalimat ini, para penonton di sekitar tetap tidak bereaksi, tetapi kulit Ling Luo tiba-tiba berubah. Kata sedingin es itu, seperti petir, tiba-tiba terdengar melalui laut kesadarannya. Detik berikutnya, tidak ada yang melihat tembakan Qin Yichen sama sekali. Ling Luo ternyata berteriak, tubuhnya menggigil, dan dia langsung jatuh ke tanah. Dalam kengerian semua orang, murid Ling Luo menghilang, dan kekuatan roh yang agung tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Melihat perubahan mendadak ini, banyak orang saling memandang dengan cemas, dan beberapa master pemurnian pil yang tajam bahkan lebih ngeri menemukan bahwa fluktuasi kekuatan roh pada Ling Luo menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengar, kesadaran telah dihancurkan. Sebelum seluruh mansion, ada keheningan. Hanya Ling Luo, yang terbaring di tanah seperti anjing mati, yang masih mengerang dari waktu ke waktu. Melihat penampilannya yang sangat memalukan, sulit bagi siapapun untuk mengasosiasikan orang ini dengan Ling Luo dari Tyrannus. Ini sedikit kemampuan untuk berani mengatakan kata-kata gila. Saya benar-benar tidak tahu apa artinya. Qin Yichen menatap Ling Luo dengan dingin dan sedikit tersenyum. Seorang pilmaster tingkat distrik berani mencurahkan kekuatan roh dengan begitu arogan di depannya, yang hanya tentang kehancurannya sendiri. Qin Yichen tidak bermaksud baik kepada pria yang tidak merasakan kebaikan sedikit pun. Yang terakhir menuangkan kekuatan roh, dan mudah baginya untuk menghancurkan laut kesadarannya. Ling Luo hari ini telah direduksi menjadi limbah yang tidak dapat lagi mengumpulkan kekuatan roh. Mendengar suara dingin Qin Yichen, tubuh penonton yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Matanya menatap siluet ramping dengan tampilan yang luar biasa. Apakah Ling Luo terlihat seperti orang ini? Tanda seru. Tanda seru. Ling Luo sudah menjadi master pil puncak prestise yang terkenal, dan dia belajar di bawah Yao Meng, dan dia telah membuat pencapaian besar dalam kekuatan roh. Dia mampu melakukan tirani di kota ini, dan itu juga tidak lepas dari kekuatannya sendiri. Dan Qin Yichen, lencana yang dikenakan di tubuhnya hanyalah pil master pra-level. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Dia tidak merasakan bagaimana pria ini bertindak. Ling Luo kalah telak. Saat ini, wajah cantik Yao Xi juga penuh keheranan. Tatapannya terpaku erat pada Qin Yichen. Baru saja, dia hanya merasakan gelombang kekuatan roh pada yang terakhir. Apakah orang ini benar-benar melakukan ini? Untuk dapat bersantai dengan mudah tanpa menimbulkan gerakan apapun berarti mengalahkan Ling Luo. Apakah dia benar-benar hanya seorang pilmaster? Pria ini, tidak mudah. Mata Yao Sun di depan Yao Xi juga sedikit terpana, dan dia diam-diam menghela nafas. Seorang master pil kelas surga yang berpura-pura menjadi level untuk menghina junior. Nak, siapa kamu? Pada saat ini, Yao Meng melambaikan tangannya, membiarkan Ling Luo mengerang di tanah, menyeretnya seperti anjing mati, dan beberapa suaranya yang muram juga terdengar pelan. Oh, ahli pil kelas surga? Mendengar identitas mulia ini, mata banyak orang menyusut dengan ganas, dan ada kekaguman yang kuat di mata mereka. Dilihat dari usia Qin Yichen, dia baru berusia 20-an. Pada usia ini, dia bisa menjadi master pil kelas surga. Di antara generasi muda keluarga Yao, hanya Yao Jie dan kejahatan lainnya yang mencapai kesuksesan seperti itu. Mungkinkah orang asing ini bisa dibandingkan dengan Yao Ji? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa di 10.000 pasar obat Yao Sheng, mereka berpikir bahwa Yao Ji yang tak terkalahkan, setelah menggunakan tripod api hitam setinggi 3 kaki, juga kalah dari Qin Yichen di Doudan. Muda. Generasi lansia ini, apakah Anda kuno? Dia lebih tua dari saya? Dan, dia menembak lebih dulu, bukan saya. Teriakan dingin Qin Yichen tentang Yao Meng juga tidak dingin dan acuh tak acuh, sama sekali tidak memberikan tampilan yang bagus. Karena Qin Yichen merasa bahwa ketika dia mulai, Yao Meng memperhatikan sesuatu, tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikannya. Saya khawatir di dalam hatinya, dia telah menggerakkan pikirannya untuk menyingkirkannya. Dan Ling Luo, kebetulan menjadi alasan baginya. Nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Di bawah sarkasme Qin Yichen, kulit Yao Meng juga suram. Di matanya, cahaya dingin melintas. Yao Sun, kamu pasti bergaul dengan orang asing. Kamu pasti lupa aturan keluargaku. Tanda seru. Di antara apoteker,
Martial artis tidak dapat melakukan apapun dengan santai. Tetapi tidak ada terlalu banyak batasan antara pil Refining Master. Untuk pertarungan antara Master pemurnian pil asing, apoteker menutup mata. Oleh karena itu, sebelum operasi Qin Yichen dan Ling Luo, tidak ada yang berhenti. Namun, ada aturan tidak tertulis di antara apoteker. Tidak peduli seberapa bagus kekuatanmu. Bagaimanapun, jika orang luar berani menyinggung anggota klan, itu pasti akan menyebabkan klan obat mengincarnya. Dan kata-kata Yao Meng jelas ingin menggunakan ini untuk mencari obat dan yang lainnya. Benar saja, setelah mendengar teriakannya yang dingin, warna kulit Yao Sun berubah. Tetapi saat ini, dia tahu betul bahwa jika Qin Yichen diusir, keluarga mereka akan lebih berbahaya. Dan, nanti, dia adalah pria terhormat. Bagaimana bisa mereka melakukan pengkhianatan seperti itu? Yao Meng, kamu tidak perlu menggunakan aturan itu untuk menekanku. Pria ini adalah teman penatua Yao Zong. Adapun identitas, dia memenuhi syarat. Dan, apa yang salah dengan perlindungan suamiku? Di mata Yao Sun, sinar cahaya berkedip-kedip. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan berkata kepada Qin Yichen, dengan cangkir satu tangan di tangan lainnya. Dia berkata, Yao Sun menjamin suamiku. Tidak peduli apapun, aku akan mengambil tanggung jawabku. Setelah mendengar kata-kata Yao Sun, ekspresi wajah siluet yang tak terhitung jumlahnya di seberang jalan menjadi stagnan. Teman senior, apa identitas patriark kedokteran? Tidak ada orang biasa yang menjadi objek kekuatan puncak yang tak terhitung jumlahnya yang ingin menarik dan dapat menjadikan mereka teman. Orang ini bisa membuat Yao Sun memperlakukan satu sama lain seperti ini. Apakah dia benar-benar mengatakan itu?